Namaku Rara. Aku 8 tahun. Banyak yang bilang aku anak yang susah diem, suka ketawa, dan cerewet banget kalau udah cerita. Tapi aku juga suka sembunyi. Apalagi kalau main petak umpet sama Kak Dinda. Kak Dinda itu kakakku yang paling baik sedunia. Dia pinter gambar, suka nulis cerita, dan kadang kalau malam suka ngelus rambutku sampai aku ketiduran. Dia suka bilang, "Rara, kamu jangan nakal ya." Tapi dia juga yang paling sering ngajak aku main. Hari itu, sore-sore, langitnya oranye kayak teh manis. Dan Kak Dinda ngajak aku main petak umpet di rumah. Mama lagi masak di dapur. Dan ayah belum pulang. Angin dari jendela bikin tirai bergerak pelan. Kayak ngelambai, mau ngajak main juga. "Ayo Ra, kamu sembunyi duluan ya. Tapi jangan di tempat yang susah-susah," kata Kak Dinda sambil nutup mata dan mulai menghitung. 1, 2, 3. Aku langsung lari kecil sambil nutup mulut. Biar gak ketawa. Aku udah tahu mau sembunyi di mana. Di bawah tangga ada ruang kecil kayak lorong sempit. Agak gelap sih, tapi seru. Ada kotak-kotak kardus bekas dan bau kayu yang lembab. Tapi aku suka. Di sana aku bisa meringkuk dan diam banget. Aku duduk di sana, lututku aku peluk, napasku aku tahan. Aku bisa dengar suara Kak Dinda ngitung sampai 10. Lalu dia teriak, "Aku cari ya." Aku nyinyir, "Kak Dinda pasti bakal bingung cari aku." Kali ini aku yakin, aku gak bakal ketahuan. Beberapa menit pun terlewati. Aku dengar suara kaki Kak Dinda mondar-mondir. Pintu lemari dibuka tutup. Suara tangga kayu berderit pelan. Tapi dia gak ngedeketin ke tempat aku sembunyi. Perutku mulai geli. Aku pengen ketawa, tapi aku tahan. Aku mau bikin rekor jadi juara sembunyi tahun ini. Waktu terus berjalan. Tapi kenapa Kak Dinda belum juga nemuin aku? Aku mulai bisik-bisik ke diriku sendiri. "Hehe, kakak lama amat sih. Masa iya gak nyari ke sini?" Aku nahan napas lagi. "Kakak A, aku di sini I." Tapi enggak. Jangan kasih tahu dulu. Aku tunggu lagi. Makin lama suasananya makin sunyi. Aku gak dengar apa-apa lagi. Gak ada suara langkah. Gak ada suara tawa Kak Dinda. Gak ada panggilan Kak Dinda buat nyari aku. Bahkan suara mama dari dapur juga gak ada. Aku mulai cemas sedikit. Tapi mungkin Kak Dinda lagi cari di luar. Mungkin dia nyerahin aku ke ayah biar ikut bantu cari. Aku tetap di bawah tangga. Tapi kali ini aku peluk bonekaku lebih erat. Aku berbisik lagi, "Kalau kakak nyerah, nanti aku keluar deh." Tapi dia pasti nyari aku. Kan aku diam, dan rumahku juga diam tanpa suara. Aku mulai gelisah. Biasanya suara Kak Dinda bakal nyebut namaku dengan kenceng. "Rara, kamu di mana sih? Udah keluar." Tapi sekarang gak ada. Aku coba pindah dari posisi dudukku, tapi lututku kesemutan. Tanganku dingin. Lampu ruang tamu yang tadinya nyala, kok sekarang jadi remang banget? Atau udah sore banget ya? Tapi kenapa dari tadi warna langit dari jendela gak berubah tetep oranye? Aku pun pelan-pelan keluar dari tempat sembunyi. Suara kakiku bunyi krek karena nginjak kayu. Biasanya Kak Dinda langsung denger suaranya tuh. Tapi sekarang kok kayak sepi banget. Kak Dinda, aku panggil agak pelan. Masih malu karena rasanya kayak nyerah duluan. Gak ada yang jawab. Aku masuk ke ruang tengah. Kosong. Gak ada siapa-siapa. Aku jalan ke dapur. Panci masih di atas kompor. Bau sayur sop masih tercium. Tapi udaranya dingin. Aneh. Padahal tadi dapur hangat banget. "Mama," aku panggil lagi. Kali ini agak keras. Tapi tetap gak ada suara. Gak ada langkah. Gak ada yang jawab. Aku mulai panik. Kak Dinda,
Mama, aku buka pintu depan. Halaman sepi, angin pelan banget. Pohon-pohon kayak gak ada yang bergerak. Awan menggantung di langit oranye tua, kayak matahari tenggelam. Tapi kok gak tenggelam-tenggelam. Aku lari ke kamar Kak Dinda. Pintu gak dikunci, tapi kamarnya kosong. Selimutnya rapi, gambar-gambarnya masih nempel di dinding, tapi gak ada Kak Dinda. Aku berdiri di tengah kamar, mataku mulai panas. Hei, ini udah gak lucu, aku keluar, aku nyerah, petak umpetnya udah selesai. Aku teriak sekeras-kerasnya, tapi tetap sepi. Bahkan suara ayam dari belakang rumah pun gak ada. Aku duduk di lantai, tanganku mulai gemetar. Aku mulai berpikir hal-hal aneh. Apa aku mimpi? Tapi tadi aku main beneran. Aku denger Kak Dinda ngitung. Aku masuk ke bawah tangga sendiri. Terus sekarang, kenapa semuanya kayak hilang? Aku jalan ke arah jendela. Aku lihat gerbang kecil yang menuju ke kebun. Dan waktu aku perhatiin baik-baik, aku lihat ada anak kecil berdiri diam di bawah pohon. Rambutnya panjang, bajunya lusuh, dan dia gak ngapa-ngapain, cuma ngeliatin aku. Aku mundur pelan, tapi dia masih di situ. Matanya kayak ngikutin aku. Aku buka jendela dan teriak, "Kamu siapa? Kamu lihat kakakku? Kamu lihat mama?" Anak itu gak jawab, cuma senyum kecil, lalu jalan masuk ke arah pohon-pohon. Aku gemetaran. Aku gak kenal anak itu, tapi entah kenapa wajahnya mirip sama anak yang pernah aku lihat di gambar tempel depan sekolah, yang katanya hilang, tapi udah lama banget. Aku pegang dadaku. Rasanya kayak ada yang aneh. Udaranya terasa kayak dingin dari dalam. Aku pelan-pelan mundur ke ruang tengah. Dan saat itu aku dengar suara pelan banget dari balik tangga. Tapi bukan suara Kak Dinda. Itu suara anak lain. Dia berbisik, "Main lagi yuk, kita belum selesai." Aku membeku. Aku tahu suara itu bukan suara Kak Dinda. Suara itu halus, seperti desah nafas. Tapi ada gema aneh yang bikin bulu kudukku berdiri. Pelan-pelan aku tengok ke arah bawah tangga. Tapi di sana kosong. Cuma ada bayangan panjang dari tiang tangga. Dan cahaya sore yang masih aneh gak berubah. Aku mundur perlahan sambil menggigit ujung baju. Aku gak mau main lagi, bisikku ke diriku sendiri. Tapi suara itu datang lagi. Dari atas sekarang, kamu harus ditemukan biar bisa pulang. Aku mendongak cepat, tapi lagi-lagi gak ada siapa-siapa. Aku mulai menangis pelan, tapi air mataku gak jatuh. Kayak mata ini kering. Kenapa ya? Rasanya sedih, tapi airnya gak keluar. Aku ke kamar mama. Di sana kosong, semuanya kosong. Tapi tempat tidur mama masih hangat, seolah dia baru aja duduk di situ. Aku mulai berkeliling rumah, berharap ada satu orang aja yang bisa lihat aku. Mama, ayah, Kak Dinda, tapi gak ada siapapun. Tiba-tiba, aku lihat cermin besar di ruang tengah. Cermin tinggi yang biasanya dipakai Kak Dinda buat dandan. Aku jalan ke sana. Dan waktu aku berdiri di depannya, aku gak lihat bayanganku sendiri. Aku menganga. Aku loncat-loncat. Tapi kaca itu kosong. Seolah aku gak ada. Aku mundur. Napasku pendek. Apa aku sakit? Apa aku mimpi buruk? Tapi semua ini terasa terlalu nyata. Aku kembali ke bawah tangga, duduk di tempat persembunyianku semula. Aku peluk lututku lagi. Kenapa gak ada yang cari aku? Kenapa aku belum ketemu? Bisikku. Saat itulah, aku ingat sesuatu. Dulu, Kak Dinda pernah bilang, kalau kamu hilang, jangan diem aja. Bikin suara. Kasih tanda. Supaya bisa ditemukan, aku terdiam. Mungkin
Itu yang harus aku lakukan. Aku harus ditemukan. Seperti kata anak tadi, kalau aku diam terus, mungkin aku bakal terus terjebak di sini. Di rumah yang kelihatannya sama, tapi bukan rumahku. Aku berdiri. Perlahan, aku buka semua pintu lemari. Aku jatuhin benda-benda ringan. Aku lempar bola ke dinding. Aku ketok-ketok dinding dengan penggaris. Aku teriak keras-keras. Aku di sini. Aku nggak mau main lagi. Tolong temukan aku. Aku terus teriak berkali-kali sampai suaraku serak, sampai aku terduduk lelah. Tapi tetap nggak ada yang datang. Dan waktu aku mulai kehabisan harapan, aku dengar suara langkah. Perlahan dari atas, langkah Kak Dinda. Aku hafal banget suara itu. Aku berdiri, deg-degan. Aku di sini, Kak. Tolong aku. Langkah itu semakin dekat. Tapi suara Kak Dinda yang kudengar bukan seperti biasanya. Dia bilang, "Rara, apa itu kamu? Kamu masih di sini?" Ya, aku bingung. Apa maksudnya? Kak Dinda bisa lihat aku atau enggak? Aku melangkah ke arah tangga. Tapi saat itu, aku lihat sesuatu yang membuatku semakin bingung. Di dinding tergantung foto. Foto aku. Tapi ada bunga putih diselipkan di bawah. Figura. Dan di sudutnya ada tulisan kecil. Rara, selalu ceria. Selalu di hati. Aku tatap tulisan itu. Angin dari jendela menyentuh leherku pelan. Tapi kali ini rasanya dingin sekali. Aku mundur satu langkah. Kakiku gemetar. Hatiku lebih gemetar. Selalu. Di hati, kenapa fotoku dipajang seperti itu? Kenapa? Seperti aku sudah gak ada. Aku pegang dadaku. Rasanya ada lubang yang terbuka. Dan aku jatuh ke dalamnya. Semua kenangan bermain, tertawa, makan bersama, terasa seolah makin menghilang. Perlahan, aku mulai sadar. Tapi aku belum mau percaya. Karena aku masih di sini. Aku masih di rumah. Aku masih bisa lihat kursi kesayanganku. Bonekaku masih ada. Aku masih bisa dengar suara angin. Dan kadang dengar burung dari kejauhan. Meski samar. Kalau aku udah gak ada, kenapa aku masih bisa ngerasain semua ini? Aku lari ke kamar Kak Dinda lagi. Kuletakkan tanganku di atas buku gambar dia. Gambar-gambarnya tetap di situ. Tapi tanganku nggak ninggalin bekas. Kertasnya nggak bergeser. Pensil warnanya nggak bergerak. Tanganku nembus. Aku terduduk. Jantungku berdetak keras. Meskipun aku nggak yakin. Apakah aku masih punya jantung? Tiba-tiba, suara Kak Dinda terdengar lagi. Tapi kali ini, jelas, dia menangis. Aku cari sumber suara itu. Aku lari ke arah ruang keluarga. Dan di sana, aku melihat mereka. Mama, Kak Dinda, dan ayah duduk bertiga di karpet. Di depan mereka, ada foto yang tadi kulihat. Ada bunga, ada boneka kecil, boneka kesayanganku. Mama menggenggam baju kecil warna biru langit. Kak Dinda memeluk gulingku. Suara mereka pecah-pecah. Tapi yang paling menyakitkan adalah aku bisa lihat mereka. Tapi mereka gak bisa lihat aku. Aku berdiri di tengah mereka. Aku di sini. Mama, Kak Dinda, ayah. Aku bisik pelan. Tapi tak ada satupun dari mereka yang menoleh. Aku menangis. Tapi air mataku tetap gak jatuh. Aku teriak. Aku masih di sini. Tapi cuma hening yang menjawab. Lalu, aku ingat suara dari tadi yang bilang, kamu harus ditemukan. Sekarang, aku sadar. Bukan ditemukan dalam permainan. Bukan ditemukan di balik lemari atau kolong meja. Tapi ditemukan dalam ingatan. Dalam hati. Karena walaupun aku udah gak ada, mereka dapat selalu menemukan aku di sana. Dan satu-satunya,
cara aku bisa pergi adalah kalau aku bisa membuat mereka benar-benar melepaskan. Tapi, bagaimana caranya? Aku tak bisa menyentuh mereka, tak bisa bicara langsung, tak bisa menulis, tak bisa memeluk. Aku hanya punya satu pilihan. Aku harus mengucapkan selamat tinggal. Walaupun rasanya, itu hal paling berat yang pernah aku lakukan. Aku duduk di dekat mama, yang masih menggenggam bajuku. Tangannya gemetar, matanya merah. Ayah menunduk diam, tak berkata apa-apa. Kak Dinda masih memeluk gulingku erat. Wajahnya terkubur di dalam pelukannya. Aku tahu, mereka sedih. Dan aku juga tahu, mereka masih berharap aku pulang. Mereka masih belum sepenuhnya melepaskanku. Padahal aku sudah tak bisa pulang. Aku berdiri, ku genggam tangan mama. Meski aku tahu, dia tak bisa merasa. Tapi entah kenapa, aku berharap, hatinya tahu, aku berjalan ke kamar. Ku gambar sesuatu di udara dengan jariku sendiri, seolah-olah aku masih bisa menulis. Dan tiba-tiba, lembar gambar kepunyaan Kak Dinda bergerak sendiri. Angin berhembus pelan, dan pensil warna yang diam di meja jatuh ke lantai. Kak Dinda menoleh. Perlahan, ia berdiri dan masuk ke kamarnya. Ia melihat lembar gambarnya yang terbuka, dan gambar terakhir yang ia buat. Aku dan dia sedang tertawa, memegang balon warna-warni. Dan di bawahnya, ada tulisan kecil. Bukan tulisan tangannya, tapi seperti digambar pakai jari kecil. Jangan sedih ya kak. Aku senang pernah main sama kakak. Jaga mama dan ayah. Jangan lupakan aku. Aku nggak sendiri kok. Aku udah pulang ke tempat yang terang. Selamat tinggal. Kak Dinda menutup mulutnya. Tubuhnya gemetar. Tapi kali ini bukan karena takut, tapi karena ia akhirnya bisa menangis sepenuh hati. Tangis yang bukan cuma karena kehilangan, tapi karena ia tahu aku sudah tenang. Mama memeluknya dari belakang. Ayah juga ikut duduk di samping mereka. Untuk pertama kalinya setelah hari itu, mereka bertiga menangis bersama. Dan aku berdiri di dekat jendela. Angin sore menyapaku lembut. Tapi kali ini, hangat. Langit yang tadinya oranye, perlahan mulai berubah jadi emas, lalu putih terang. Aku memejamkan mata. Hatiku rasanya hangat. Aku tidak merasa sendiri. Aku tidak takut lagi. Aku tahu, aku sudah ditemukan. Bukan di balik meja, bukan di bawah tangga, tapi dalam kenangan, dalam hati mereka. Dan itu cukup bagiku. Aku tersenyum. Lalu perlahan, aku melangkah ke arah cahaya. Selamat tinggal, tapi jangan lupakan aku ya.